Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kota ya, apalagi ibu kota ya, itu adalah salah satu pusat peradaban ya. Jadi daerah situ, peradaban daerah situ. Itu kota, memang kota itu ya pusat peradaban kan. Madani itu kan peradaban ya. Jadi kalau menurut Islam, kota Madinah itu adalah contoh peradaban, kota contoh peradaban ya. Makanya sebut Madinah karena Madani itu ya kota yang di mana peradabannya tinggi gitu. Tapi tidak hanya itu ya, jadi sebuah kota itu sekarang ini ada dua kota ya, dua macam kota. Kota tua yang berkembang karena tua ya, berkembang karena umurnya. Jadi misalkan gini, setelah makin rame makin butuh sekolahan, makin butuh rumah sakit ya, makin butuh mall misalkan gitu. Itu mereka berkembang sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu misalkan kota-kota yang udah tua, misalkan Bogor itu kan makin lama makin berkembang. Butuh rumah sakit lagi, bangun rumah sakit. Butuh jalan lagi, bangun jalan. Tapi ada juga kota-kota yang berkembang, bukan berkembang maksud saya, kota yang diciptakan untuk besar ya, kemudian akan merekrut penduduk gitu loh. Jadi itu kayak di perumahan misalkan ya, di perumahan Bintaro itu dulu kan nggak ada apa-apa di situ, dibangunlah perumahan, dibangun rumah sakitnya secara instan sesuai dengan perhitungan masing-masing lah, sesuai dengan perhitungan perencanaan tata kotanya ya. Jadi misalnya dibangun rumah sakit, dibangun stasiun, dibangun sekolahan, baru kemudian orang itu masuk sebagai imigran di situ gitu, masuk sebagai pendatang ke situ. Jadi memang seperti itu, kota itu bisa berkembang karena sendirinya atau memang diciptakan secara instan kemudian baru orang masuk ke situ ya. Ya ini memang dua hal yang bukannya kontroversi tapi berbeda ya. Kalau ditarik kontroversi nanti ujung-ujungnya ke IKN dengan DKI kan. DKI itu kan kota yang dari awal itu berkembang sejak zaman Betawi, kemudian dipercepat dengan sebagai kota Batavia, kemudian pas dijadi ibu kota juga semakin banyak perkembangan yang dinaikkan, juga perkembangan pendatangnya juga makin banyak. Jadi kalau udah kayak gitu udah dua metode tadi udah antara berkembang dengan mendatangkan pendatang itu juga udah berbaur jadi satu ya. Berbeda dengan IKN yang sekarang itu kan memang benar-benar diciptakan dari nol ya. Memang ada penduduknya di situ sih, tapi ya mudah-mudahan mereka termasuk yang bisa memanfaatkan ibu kota ya, bukan dimanfaatkan di IKN ya. Jadi di situ penduduknya sangat sedikit, kemudian di tengah hutan. Saya pernah lewat situ karena saya dulu 2018 kalau nggak salah pernah sering lah dari Tanjung ke Balikpapan itu lewat Penajam Pasar Utara. Nah itu kalau diciptakan sebuah kota di situ, terus kemudian didatangkan penduduknya ke situ. Nah ini yang metode kedua tadi yang saya cerita itu ya, dua-duanya sih bagus, tapi kayaknya agak berat juga untuk yang di IKN ya. Ini karena akan lebih banyak sekali mendatangkan orang ke situ ya, supaya ramai dan hidup ya. Jangan sampai infrastruktur dan perkotaan di situ itu tidak hidup akhirnya gitu. Karena kalau udah kayak gitu udah kehilangan momentum untuk menjadikan sebagai kota ya. Jadi intinya gitu, kota itu adalah pusat peradaban. Jadi bagaimana caranya IKN ini nanti akan menjadi pusat peradaban, karena jadi ibu kota kan, misalkan seperti itu. Jadi memang kota itu jadi acuannya, di mana peradaban itu yang masyarakat situlah yang menjadi acuan gitu. Jadi tidak mudah menciptakan itu ya, makanya ada dua metode tadi, apakah dijadikan kota berdasarkan perkembangannya, jadi dia berkembang, atau diciptakan kota dulu baru kemudian imigran atau orang itu didatangkan untuk masuk ya. Ini metode yang modern yang sekarang seperti itu sih. Tapi ya monggo saja, tapi harus dilihat dari sisi itu, maksud saya bagaimana kota itu dianggap sebagai sebuah kota yang menjadi pusat peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.